Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini saya akan membahas rembesan oli di area head Yamaha Aerox ya. Lebih tepatnya sih di pinggir area pompa radiator ya guys. Ini nggak sengaja saya temukan ya. Tadinya saya mau bongkar head itu mau setting klep. Nah pas saya cek kok dilihat seperti ada rembesan oli ya di area ininya tadi ini. Ini udah saya lap. Dan begitu dicek lagi, ternyata rembesan olinya mengarah di area pompa radiator. Ini cukup lumayan banyak ya rembesan olinya, dan sebagian udah saya semprot juga pakai turbo cleaner buat bersihinnya. Terus kita cek di area pompa radiatornya guys, tuh bisa lihat. Banyak banget rembesan olinya kayak gini nih guys. Ini bisa disebabkan ya guys, karena o-ring ininya udah lemah ya guys. Makanya ada rembesan yang nembus sampai ke sini nih guys. Ini tinggal nanti kita bersihin aja ya guys. O-ringnya kita lepas, terus buat sementara nanti kita akalin untuk bagian o-ringnya ya guys, karena namanya bongkar dadakan, jadi saya nggak punya spare part backupannya ya guys. Tapi buat mastiin nanti saya akan cari dulu ya untuk si o-ringnya, mudah-mudahan masih ada ya, karena biasanya saya suka nyimpen spare part seperti ini ya buat stok. Nanti akan saya pastikan dulu. Sekiranya ada nanti kita ganti, kalau nggak ada nanti akan kita akali ya guys. Tapi kita akan lihat dulu seberapa parah sih si rembesannya sampai ke sini. Bisa juga ya guys, karena kemarin kan saya isi oli baru ya, Federal Oil itu saya isi 1 liter ya. Tapi masalahnya kalau diisi oli 1 liter dia nggak naik ke filter juga ya. Kemarin buka box filter aman, gak ada oli yang naik, cuman sampai sini doang nih. Karena terakhir ngecek masih pakai Meditran ya, baik Meditran biasa terus Meditran LE Ultimate juga nggak sampai ada rembesan seperti ini ya. Baru sekarang aja terlihat ada rembesan seperti ini. Oke, kita akan bersih-bersih semuanya. Ini simple ya, tinggal kita semprot cleaner kayak gini, bersihin ya. Terus kita lap sampai bersih lagi. Dan bagian ininya pun kita lap juga ya guys. Tapi berhubung nanti saya mau staying klep juga ya, jadi ntar saya bersihin ya guys. Setelah pencarian ternyata nggak ada ya guys, nggak tahu di mana nyimpennya juga si o-ringnya. Jadi ya udahlah, mau nggak mau kita akan akalin dulu untuk si pompa radiatornya. Ya pakai apa lagi selain pakai ini ya. Ini lem gasket, tapi bukan tribon, pakainya Yamaha Bond. Jadi tinggal kita olesin dulu aja lem gasketnya di area ini ya, biar nanti nggak bocor lagi ya guys. Ini termasuk buat yang bawahnya juga nih, saya lupa. Kalau o-ring ininya juga harus ganti. Jadi insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan melakukan penggantian ya untuk o-ring bawah, o-ring atas, termasuk juga bagian packingnya juga ya. Nanti kita akan ganti berbarengan. Tapi saya akan beli dulu, nggak di video ini. Sementara kita pakein si lem gasket dulu ya guys. Kita olesin ya.
tinggal kita olesin aja. Sebenarnya sih yang bocor di area bawah aja ya, tapi ya udah kita olesin di sekelilingnya aja. Yang penting nanti nggak ada rembesan lagi ya guys, termasuk yang bawah nih. Ini sebenarnya nggak disaranin ya, nggak disaranin dikasih lem seperti ini. Bagusnya emang kita ganti o-ring, cuman karena ini dadakan bongkarnya, jadi nggak apa-apalah. Tapi usahakan kalau kalian mengalami hal semacam saya tadi ya, dan posisinya juga udah di bengkel, dengan ganti aja ya, jangan sekedar dilemin gini, nggak baik ya. Ya walaupun sempat saya dulu pas ngalamin masalah di jalan sama bengkelnya nggak ada spare part, ya udah mau nggak mau dipakein kayak gini. Tapi kalau saya lagi bongkar sendiri di rumah dan si o-ringnya ada, ya mendingan sekalian ganti ya guys. Oke guys, ini kita akan langsung pasang aja ya guys, dan mudah-mudahan nggak ada kendala lagi rembesan oli di area ini tentunya ya guys. Dan tadi ternyata lumayan banyak banget ya, sampai bawah-bawah pun dia kena. Udah tadi dibersihin semua, disemprot pakai karbu cleaner sampai bersih. Jangan lupa bagian ininya pun kita lap ya, dari sisa-sisa oli yang keluar. Dan usahakan kalau ketemu masalah itu jangan dibiarkan, karena kapasitas oli itu bisa berkurang ya. Tahu sendiri kalau kapasitas oli berkurang bahayanya seperti apa ya guys. Untungnya kemarin juga baru ganti oli, masih di angka 300-an ya guys. Jadi saya nggak terlalu khawatir untuk pengurangan olinya, karena kemarin kita isi oli seliter, ya paling hanya beberapa mili doang ya si olinya keluar. Dan untungnya cepet-cepet ke kontrol. Kalau nggak ke kontrol, wah amsyong lah nasibnya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.